Shalom permata yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Segala puji syukur kita sampaikan ke hadirat Tuhan dalam segala pertolongan dan kebaikan yang boleh kita terima sampai saat ini. Menjadi kekuatan iman kita, menjadikan sumber pengharapan itu tetap ada di dalam diri kita. Permata yang terkasih, dalam segala keberadaan kita saat ini, kita tidak lupa meminta pertolongan Tuhan, agar senantiasa perbuatan yang ajaib dan luar biasa dianugerahkan sebagai hikmat kepada kita untuk memahami firman Tuhan yang menjadi renungan kita menyongsong pelaksanaan PA Permata GBKP di minggu ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kehadiran Tuhan yang ajaib, luar biasa Engkau menjadikan segala sesuatu bagi dunia ini, termasuk bagi kami Bapa. Saatnya kami akan Engkau perkenankan datang ke hadirat-Mu untuk dapat meminta pertolongan. Bimbing kami, tuntun kami. Berikan hikmat sorgawi senantiasa ada bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berserah dan berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, yang menjadi bahan PA Permata GBKP di minggu ini, kita akan membaca yang pertama dari kitab Bilangan pasal 27 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Kami akan membacakan firman ini kepada kita. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan imam Eliezer dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintah di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewajibanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia." Begitu juga di dalam kitab Ulangan pasal 31, ayat 7 sampai dengan ayat 8. Kami akan bacakan firman ini kepada kita sekalian. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Demikian pembacaan firman kita di PA Permata di minggu ini. Shalom seluruh permata yang terkasih. Shalom dan damai sejahtera tetap menyertai seluruh permata GBKP. Yang menjadi tema kita di PA Permata ini adalah Who is Next? Kalau kita melihat periodisasi kepengurusan permata GBKP, mulai dari tingkat pusat, klasis sampai dengan runggun, tentu semua kepengurusan apapun yang ada di dunia ini pasti tidak terlepas dengan periodisasi. Di dalam memaknai tentang periodisasi, segala daya dan upaya yang sudah pernah kita lakukan dan yang akan kita lakukan tidak terlepas dari tanggung jawab dan perubahan untuk menjadi yang lebih baik, yang mengikat setiap kepemimpinan yang ada di dunia ini. Kepemimpinan permata GBKP tentu harus semakin baik ke depan. Salah satunya yang dilakukan adalah bagaimana kepemimpinan dan pengkaderan permata GBKP untuk dapat dipersiapkan menjadi pemimpin yang mampu melihat kepemimpinan Kristus sebagai dasar pemilihan tentang diri mereka. Jadi di PA Permata GBKP di minggu ini, satu hal yang kita lihat adalah
bagaimana kepemimpinan yang diarahkan oleh Tuhan. Kalau kita melihat sejarah keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir, ketika mereka dibebaskan, kepemimpinan itu diambil alih oleh Tuhan. Segala bentuk apa yang dilakukan oleh bangsanya tetap berorientasi kepada perintah Tuhan. Jadi dalam hal ini saudaraku yang terkasih, kepemimpinan Tuhan, dia nyatakan dari pemimpin yang dia pakai, yaitu Musa. Agar segala yang harus dilakukan oleh Musa, semua itu arahan daripada Tuhan yang harus dia sampaikan. Seorang pemimpin yang tetap mendengar perintah Tuhan adalah pemimpin yang memiliki integritas yang baik. Memiliki satu tanggung jawab di dalam membawa kepemimpinannya bagi bangsa Israel. Dalam hal ini saudaraku, segala apa yang ditetapkan oleh Tuhan bagi Musa, ternyata periode kepemimpinan itu harus dilanjutkan kepada pemimpin berikutnya. Siapakah itu? Ya, itu adalah Yosua. Yosua adalah orang pilihan Tuhan juga. Karena kalau kita lihat tadi di dalam kitab Bilangan pasal 27, Yosua adalah atas perintah Tuhan kepada Musa untuk memanggil dia di hadapan seluruh umatnya. Karena di hadapan Tuhan, Yosua adalah calon pemimpin yang akan menggantikan Musa. Karena di dalam diri Yosua sudah dipenuhi oleh Roh. Jadi dalam hal ini, kalau kita melihat cara Tuhan menangkap siapa yang akan dia pilih, semua yang sudah Tuhan tetapkan, walaupun manusia belum melihat, tapi Tuhan sudah memilih orang-orang yang akan dia pakai, yang meneruskan kepemimpinan di dunia ini seturut dengan rancangannya. Kalau kita kembali ke dalam kepemimpinan Permata GBKP, siapapun yang akan duduk di kepemimpinan atau kepengurusan Permata, itu adalah yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Artinya Permata, kalau itu bagian daripada pekerjaan Tuhan dalam pemilihan tersebut, siapapun yang nanti terpilih harus bersiap. Kenapa harus bersiap? Karena tugas dan tanggung jawab di dalam kitab Bilangan pasal 27, tugas itu berat untuk dilakukan. Tapi seberat apapun tugas itu dalam kepemimpinan, seperti Yosua memimpin bangsa Israel, yang diangkat di dalam Ulangan pasal 31 ayat 7-8. Musa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia menyampaikan segala perintah itu untuk disampaikan kepada Yosua. Artinya, seorang pemimpin yang selalu mendengar arahan Tuhan seperti Musa, seberat apapun yang harus dia lalui sebagai pemimpin bagi bangsanya. Tapi jika periode kepemimpinan itu harus diserahkan kepada Yosua, dia harus memberikan keyakinan, dia harus menanamkan nilai-nilai spiritualitas hidup, sebagaimana Musa menekankan dan menyampaikan kepada Yosua bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dari pernyataan ini, saudaraku, sebagai Permata GBKP yang terkasih, kita melihat bagaimana Alkitab memberikan peneguhan penguatan agar di dalam kaderisasi ataupun kelanjutan kepemimpinan berikutnya di tengah-tengah kategorial Permata, kalau kita melihat bagaimana kesiapan pengurus untuk menyerahkan, karena pengurus yang sudah terpilih selama ini, mungkin karena persyaratan di P2P Permata sudah tidak bisa dipilih lagi, ataupun yang masih bisa dipilih, tapi semua memiliki tujuan yang sama. Kepengurusan Permata saat ini selalu mendelegasikan yang terbaik kepada kepemimpinan yang baru. Siapapun itu orangnya, ingat, Tuhan sudah persiapkan. Jadi ketika Tuhan sudah mempersiapkan, kita sebagai permata-permata yang terkasih, yang melakukan pekerjaan Tuhan,
hendaklah kita mewariskan satu keyakinan kepada penerus kepemimpinan Permata GBKP, agar misi pelayanan di GBKP sebagai pemimpin seutuhnya melakukan tugas dan tanggung jawab itu. Jangan takut. Berapa kali ungkapan itu diungkapkan oleh Musa kepada Yosua. Jangan takut, jangan takut. Karena apa? Di depanmu Allah yang memimpin bangsanya. Artinya apa yang disampaikan oleh Musa kepada Yosua. Ketakutan boleh saja terjadi bagi setiap orang. Kalau manusia nggak ada takutnya juga berbahaya. Tapi ketika ketakutan itu ada di dalam diri kita, Musa menguatkan, meyakinkan Yosua, Tuhan ada di depanmu. Dia yang mengangkat panji-panji kemenangan bagi bangsanya. Jangan takut, lakukan segala perintah yang Tuhan berikan kepada bangsanya. Imani pekerjaan Tuhan, lakukan apa yang diperintahkan sesuai dengan aturan yang benar di dalam kepemimpinan kepengurusan Permata. Ketika kita menjalankan satu hal yang benar, saudaraku, tidak mungkin kebenaran itu tidak membuahkan hasil yang baik. Karena Allah yang kita imani adalah Allah yang benar. Menyatakan kebenaran itu sebagai kekuatan bagi kita untuk melaksanakan dan memberi diri, waktu kita, pikiran, dan tenaga untuk ikut di dalam kepengurusan Permata GBKP. Who is next? Siapapun berikutnya, seperti kata tema kita, itu adalah orang pilihan Tuhan. Jadi kalau itu kita imani adalah orang pilihan Tuhan, jangan merasa sepele pekerjaan itu. Jangan menganggap enteng ketika kamu dipilih. Jangan hanya bangga doang. Tapi segala sesuatu kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepadamu, tanggung jawabi. Hiduplah dalam ketekunan, dalam panggilan Tuhan. Imani pekerjaan Tuhan di dalam diri kamu. Imani pekerjaan Tuhan di dalam kepemimpinan kamu. Agar visi dan misi pelayanan di kategorial Permata menjadi satu hal yang baik, yang diterapkan, bisa dirasakan, membawa kemajuan, membawa satu hal yang berdampak positif dalam perkembangan kehidupan Permata. Hai Permata GBKP, siapapun dirimu, bagaimanapun kondisimu, bagaimanapun kekuranganmu, jika Tuhan katakan kamulah yang akan aku pilih, persiapkan siapapun itu orangnya. Orang yang mempersiapkan diri bukan berarti dia adalah orang yang merasa hebat, tapi orang yang menghargai pemilihan Tuhan di dalam dirinya. Kiranya persiapan kepada seluruh Permata yang sama-sama berhak untuk dapat dipilih dan memilih. Sukseskan pemilihan pengurus Permata GBKP dalam keikutsertaan seluruh Permata GBKP, meyakini dan mengimani karya Allah yang besar. Sebagai kekuatan yang terlihat membuat Permata GBKP semakin mapan, semakin kuat di dalam melaksanakan misi Tuhan. Kiranya melalui renungan kita di PA Permata ini, ada beberapa hal yang perlu kita sharingkan ataupun kita diskusikan dari firman Tuhan ini adalah, nomor 1, siapakah pengurus Permata GBKP saat ini dan juga demisioner yang menjadi idola kita, baik di Runggun, Klasis, dan Pusat? Jelaskan apa alasannya. Kalau ditanya tentang idola kita, seturut dengan nama-nama yang ada di dalam kepengurusan Permata ini, sebenarnya siapapun bisa menjadi idola kalau itu melaksanakan misi Tuhan. Jadi semua yang ikut dalam kepengurusan Permata ini membawa kita bukan hanya menilai, tapi mengikuti jejak yang baik yang mereka lakukan dan menghargai segala kebaikan yang boleh mereka lakukan sebagai role model untuk berikutnya. Apapun itu alasan yang kita berikan, hai Permata, yang menjadi idola kita adalah tetap Tuhan Sang Pengutus hidup kita. Tetap Tuhan yang mengutus dan memilih setiap pengurus Permata. Tidak boleh kita mengidolakan manusia, tapi idolakanlah Tuhan yang mengutus setiap orang. Begitu juga nomor 2, siapa yang di antara kita yang berkeinginan dan sudah mempersiapkan diri menjadi the next leader, menjadi pengurus Permata GBKP Runggun, Klasis, dan Pusat? Sekarang ini berilah diri kamu Permata. Katakan kepada diri kamu pribadi lepas pribadi, kalaupun Tuhan memilih kamu, hanya satu harapan kita,
berikan kekuatan dan modal di dalam kepemimpinan ini. Jangan tolak, tapi belajarlah. Belajar mengimani kepemimpinan Tuhan di dalam diri saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur buat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Segala kebaikan dan anugerah yang Kau anugerahkan bagi dunia ini menjadi kekuatan kami Bapa, menjadi kebahagiaan kami. Masa-masa persiapan pemilihan pengurus Permata, baik dari pusat, Klasis dan Runggun, semua itu pasti sudah Tuhan persiapkan orang-orangnya. Munculkan orang-orang yang mau Engkau pakai Tuhan. Berkati setiap jiwa raga mereka, agar mereka mengimani pekerjaan ini adalah memberi yang terbaik di hadapan Tuhan. Mampukan ini semuanya di dalam kasih dan pertolongan Tuhan yang nyata dan menguatkan mereka. Di dalam Kristus Yesus, kami berseru dan berdoa bagi kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Amin.